Dunia mereka tak kasat mata, tak terdengar, tak tercium, namun pengaruhnya merambat ke segala penjuru bumi. Di bawah kaki kita, dalam gelapnya tanah dan rongga kayu, berdenyutlah kehidupan yang sangat terorganisir, menghidupi hutan, mengubah tanah, bahkan melawan peradaban manusia. Inilah dunia rayap makhluk kecil yang diam, namun membangun kerajaan dengan disiplin, pengorbanan, dan teknologi alami yang tak tertandingi. Selamat datang di seputar satwa alam dalam episode Trayap si Arsitektur Bawah Tanah. Rayap telah eksis selama lebih dari 150 juta tahun. Mereka muncul pada zaman yang sama ketika dinosaurus masih menguasai bumi. Fosil tertua rayap ditemukan di formasi batu kapur di Brasil dan Myanmar. Menariknya, mereka bukan bagian dari ordo serangga baru, tapi merupakan cabang sosial dari kecoa purba, membuktikan bahwa evolusi sosial bisa muncul dari nenek moyang yang sederhana. Evolusi rayap sangat erat kaitannya dengan simbiosis mereka bersama mikroba. Mereka tak bisa mencerna kayu tanpa bantuan protozoa dan bakteri yang hidup di dalam usus mereka. Ini adalah contoh nyata coevolution, proses evolusi bersama antara dua makhluk yang saling bergantung. Tanpa rayap, hutan tropis dunia akan tertutup limbah organik. Tanpa mikroba, rayap akan mati kelaparan. Rayap tidak hidup sendiri. Mereka membentuk koloni yang bisa menampung ratusan ribu hingga jutaan individu. Sistem kasta rayap tidak bersifat statis. Setiap telur memiliki potensi menjadi pekerja, prajurit, atau bahkan ratu, tergantung kebutuhan koloni dan paparan feromon tertentu. Sang ratu bertubuh sangat besar, bisa mencapai 10 cm dan hanya bertugas satu hal, bertelur. Ratu dapat menghasilkan lebih dari 1 telur per detik hingga 30.000 telur per hari. Sang raja, tidak seperti lebah, raja rayap tetap tinggal bersama ratu seumur hidupnya. Ia tidak hanya membuahi ratu sekali, tapi berkali-kali untuk memastikan kelangsungan koloni. Sang prajurit rayap dilengkapi dengan rahang raksasa atau alat penyemprot zat kimia untuk bertahan. Beberapa prajurit tidak bisa makan sendiri, mulut mereka terlalu besar, sehingga diberi makan oleh pekerja. Sang pekerja adalah tulang punggung koloni. Mereka membangun, memberi makan, memelihara telur, merawat larva, mengangkat bangkai, dan membersihkan ratu. Semua interaksi rayap dikendalikan oleh feromon, zat kimia yang disebar melalui sentuhan antena dan kotoran. Inilah sistem komunikasi tanpa suara yang sangat efisien. Sarang rayap adalah struktur biologis paling rumit di dunia serangga. Spesies Macrothermus bellicosus di Afrika membangun gundukan tanah setinggi 5 meter, dengan kedalaman bawah tanah mencapai 3-4 meter lagi. Total volumenya dapat menyamai rumah satu lantai. Yang menakjubkan bukan hanya ukurannya, melainkan desain termal alami di dalamnya. Lorong udara dan cerobong diatur sedemikian rupa untuk menjaga suhu internal tetap antara 28-30 derajat Celcius, bahkan ketika suhu luar mencapai 40 derajat Celcius. Beberapa rayap menanam jamur dari genus Termitomyces di dalam sarang mereka. Daun dan kayu mati dikumpulkan, diproses, dan ditanamkan spora jamur, menciptakan sistem pertanian bawah tanah. Ini bukan hanya sarang, ini adalah kompleks industri mikro yang dirancang untuk efisiensi dan daya tahan. Rayap adalah soil engineers, insinyur tanah sejati. Dengan memakan bahan organik mati, mereka mempercepat proses dekomposisi dan memperkaya nutrisi tanah. Mereka menggali ratusan terowongan, menciptakan aerasi dan memperbaiki struktur tanah. Tanpa rayap, daur ulang karbon akan terhambat. Bahan organik akan menumpuk, dan banyak spesies tumbuhan akan kehilangan akses ke nutrisi penting. Rayap juga menjadi makanan bagi banyak predator, mulai dari terenggiling, burung pemakan serangga, hingga semut pemburu.
Singkatnya, rayap adalah pilar tak terlihat dalam ekosistem global. Rayap tak hanya pembangun, mereka juga penjaga. Koloni besar berarti sasaran empuk. Semut, khususnya semut legioner atau semut rangrang, secara teratur menyerang sarang rayap. Pertempuran di lorong sempit sangat brutal. Prajurit rayap akan berdiri di pintu masuk, melawan masuknya musuh dengan rahang besar atau cairan lengket yang menyumbat lorong. Beberapa rayap melakukan bunuh diri, meledakkan tubuh mereka untuk mengeluarkan zat perekat beracun yang membunuh musuh. Taktik ini disebut autotaisis, bentuk pertahanan paling ekstrim di kerajaan serangga. Rayap adalah musuh alami arsitektur manusia. Rayap tanah atau Cryptothermus formosanus dapat menghancurkan seluruh struktur rumah hanya dalam 3-6 bulan. Mereka masuk dari bawah tanah tanpa suara dan menghancurkan dari dalam. Kerusakan akibat rayap di dunia diperkirakan mencapai lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Namun rayap juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan. Struktur sarangnya menginspirasi desain bangunan hemat energi. Feromon mereka mempengaruhi studi robot swarm dan algoritma pencarian. Rayap bukan hanya musuh, mereka juga sumber pengetahuan dan inspirasi teknologi biomimetik. Di dunia yang dipenuhi teknologi dan kebisingan, rayap hadir dalam diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, namun perannya menentukan bagi keberlangsungan planet ini. Rayap adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak harus bising, bahwa sistem sosial yang kuat dapat tumbuh dari makhluk paling kecil, dan bahwa peradaban besar bisa dimulai dari ruang bawah tanah yang sunyi. Mereka adalah arsitek, petani, pejuang, dan penjaga kehidupan. Inilah rayap, peradaban mikro yang membentuk dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kamu merasa kagum dengan dunia serangga kecil ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Temukan lebih banyak kisah luar biasa dari dunia tersembunyi hanya di channel ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.